Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ustadz menjelaskan kembali pada hari ini kita belajar kembali jilid 3. Yang akan Ustadz jelaskan, yang akan Ustadz terangkan yaitu halaman 28, isim mushtaq yang berupa isim zaman dan isim makan. Marilah kita mulai pelajaran hari ini. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca surah Al-Fatihah, kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur di dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi orang yang beriman, mati beriman, dan biasanya orang-orang yang menolong di dalam metode penyebaran metode Amsalati, baik orang yang menolong berupa tenaga, bantuan seperti JNU mengirimkan barang, semuanya kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan mereka semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hadirkan kepada musannif al-hadini al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Halaman 27 sedikit Ustadz membahas mubalaghah. Sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ustadz Akmal. Mubalaghah adalah apabila kalian menemukan kitab yaitu yang berwazan mubalaghah. Mubalaghah itu ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Yang beraturan itu kiasi, sudah ada rumusnya di kiasi. Ada yang berwazan simai. Simai ini di wazan mubalaghah yang di luar rumus. Di luar rumus, akan tetapi orang Arab yang menentukan, oh ini adalah wazan mubalaghah. Nah, yang kiasi, yang beraturan, wazannya fa'alun, fa'ulun, fa'ilun, mif'alun, yang sudah bukan pian hafal. Apabila di dalam kitab ada menemukan kalimat yang berwazan mubalaghah yang tidak beraturan atau mubalaghah yang kiasi, maka kalian memberi maknanya dengan sangat. Contoh, kafirun, orang yang kafir. Kalau kalian menemukan wazan mubalaghah, nah, di sini berwazan kuffarun. Apabila di dalam kitab kalian menemukan wazan mubalaghah kuffarun, maka berilah makna dengan sangat. Orang itu sangat kafir, bersangatan kafir. Kalau kafirun, orang yang kafir. Kuffar, orang yang bersangatan kafir. Jadi apabila kalian menemukan wazan mubalaghah yang beraturan di dalam kitab atau wazan yang tidak beraturan, namanya simai, wazan simai, maka kalian memberi makna sangat. Contoh, al-quddusu, suci. Al-quddusu itu mengikuti wazan mubalaghah. Oh, mubalaghahnya yang simai. Al-quddusu wazan mubalaghahnya yang simai. Oh, mubalaghah bermakna sangat. Nah, di dalam kamus qaf dasin, oh suci mananya. Nah, ternyata oh ini wazan mubalaghah, berarti kalian harus memberi makna sangat suci, karena untuk Allah Ta'ala maha suci. Alamatun, wazan mubalaghah yang tidak beraturan. Sangat alim. Alim mana orangnya? Nah, berilmu benar. Nah, itu alamah. Al-alamah. Apabila kalian menemukan wazan mubalaghah, maka maknailah dengan makna sangat. Kemudian halaman 28. Isim mushtaq yang berupa isim zaman. Nah, kemarin dibahas ada namanya isim jamid, ada isim jamid, ada isim mushtaq. Isim jamid itu adalah isim yang tidak dibentuk dari kata lain, tidak ada kata kerja. Nah, isim mushtaq adalah isim yang dibentuk dari kata lain. Contohnya ya di sini.
Yang kedua isim mushtaq yang berupa isim zaman dan isim makan. Jadi berwazan maf'alun dan maf'ilun. Nah, jadi isim zaman dan isim makan itu bisa berwazan maf'alun dan maf'ilun. Kayak Pak Ustadz membedakannya itu isim zaman ke isim makan kah? Nah, kalian harus melihat siyaqul kalam. Zauq, siyaqul kalam, uruf, kebiasaan. Nah, jadi itu rumus di tatimah itu penting. Zauq, uruf atau kebiasaan atau zauq. Nah, jadi tergantung keadaan kalimat. Nah, misalnya tahun. Nah, di sini apabila ada berbaris, di sini kita kada tahu isim alatkah, masdar mimkah, atau isim makan. Nah, itu kita melihat siyaqul kalam, melihat keadaan kalimat. Yang penting inti dari pelajaran halaman 28 kalian mengetahui wazan isim zaman dan isim makan adalah wazannya maf'alun dan maf'ilun. Semua isim zaman dan isim makan itu berwazan maf'alun, berwazan maf'ilun bila nanti ada di sini. Nah, contoh qa'ada. Nah, contoh qa'ada artinya duduk. Kita olah wazan isim makan. Isim makan adalah isim yang menunjukkan tempat. Isim zaman adalah isim yang menunjukkan waktu. Contoh ma'adun. Di sini kita anggap aja ini isim makan. Berarti isim yang menunjukkan tempat. Kalau qa'ada, ini qa'ala. Nah, kalau qa'ada duduk, berarti tempat duduk, ma'adun bahasa Arabnya. Nah, kataba yaktubu, menulis. Oh, ini wazannya wazan isim makan. Nah, berarti ini tempat menulis, berarti meja. Semua isim zaman, ingat, semua isim zaman dan isim makan berwazan maf'alun. Nah, cara membedakan oh ini isim zaman kah, oh ini isim makan kah, itu nanti kita bahas di praktek. Yang penting pian perlu tahu apabila isim zaman bermakna zaman, walada yalidu, maulidun, waktu kelahiran, berarti di situ isim zaman. Nah, apabila isim zaman berarti menunjukkan waktu, apabila isim makan berarti menunjukkan tempat. Intinya wazannya ada dua, maf'alun dan maf'ilun. Semua isim zaman dan isim makan itu berwazan maf'alun, berwazan maf'ilun bila sini seperti yang buat pian hafal sudah. Semua isim zaman dan isim makan berwazan maf'alun, berwazan maf'ilun jika fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Walada yalidu. Nah, di sini fa fi'ilnya huruf ilat. Wada'a yab'u wada'a. Nah, di sini fa fi'ilnya huruf ilat. Maka isim zaman, isim makan dari kalimat yang fa fi'ilnya huruf ilat ini berwazan maf'ilun. Qaidahnya tadi, semua isim zaman dan isim makan itu berwazan maf'alun, berwazan maf'ilun bila yang pertama fa fi'ilnya huruf ilat. Apabila fa fi'ilnya huruf ilat, maka isim zaman isim makannya berwazan maf'ilun. Kedua, ain fi'ilnya berupa huruf ya. Ain fi'ilnya berupa huruf ya. Contohnya sara yasiru. Saro. Ini ain fi'il. Ain fi'ilnya berupa huruf ya. Ustaz, dari mana tahu ini huruf ya? Asalnya dilihat dari masdar. Masdar dilihat dari mana? Ustaz, dilihat dari kamus. Saro yasiru sayron. Ini asalnya huruf ya. Berarti di sini berwazan maf'ilun menjadi masyirun asalnya. Menjadi masirun. Masirun. Nah, ini wazan isim zaman isim makannya masirun. Jadi masirun isim zaman isim makan. Saro
yasiru sayron. Tahu di mana Ustaz ini asalnya ya? Dilihat dari kamus, dilihat dari masdar. Nah, kemudian yang ketiga, semua hurufnya sahih, artinya hurufnya sahih semuaan kada ada huruf ilat. Fa, fi'il, ain fi'il, lam fi'il kada ada huruf ilat. Tetapi fi'ilnya dibaca kasroh. Tetapi ain fi'ilnya dibaca kasroh pada mudhari'nya. Jadi apabila pada mudhari'nya ain fi'ilnya dibaca kasroh, maka wazan isim zaman isim makannya berwazan maf'ilun. Contoh, jalasa yajlisu, berarti jalasa yajlisu artinya duduk. Jalasa fi'il mudhari'nya yajlisu. Nah, ini ain fi'ilnya dibaca kasroh. Maka ini isim zaman isim makannya adalah berwazan maf'ilun, berarti majlisun. Nah, jalasa yajlisu duduk, ya kan? Jalasa yajlisu duduk, berarti majlisun. Kalau pian anggap majlisun ini isim makan, berarti maknanya tempat duduk. Kalau pian anggap isim zaman, berarti waktu duduk. Kayak Ustaz membedakannya ini isim zaman kayak isim makan karena tidak di kitab. Nah, itu melihat siyaqul kalam. Nanti kita itu dibahas di praktek. Yang perlu pian tahu di pembahasan halaman 28 adalah semua wazan isim zaman menunjukkan waktu, isim makan menunjukkan alat. Semua wazan isim zaman itu isim zaman dan isim makan maf'alun, berwazan maf'ilun bila. Yang ini sudah Ustaz jelaskan. Kemudian halaman 29. Halaman 29 adalah isim alat, isim yang menunjukkan alat. Isim yang menunjukkan alat. Nah, jadi sama, isim yang menunjukkan alat, isim yang menunjukkan bermakna alat. Contoh, wazannya mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Ada 3 wazannya. Jadi apabila bubuhan pian di kamus, di kitab atau dimanapun di dalam berbahasa Arab ada yang berwazan mif'alun, mif'alun, mif'alatun, maka itu adalah termasuk isim alat. Contoh, miftahun. Oh, ini berwazan mif'alun. Oh, ini adalah isim alat. Cari mananya, kasih fataha. Huruf fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Fataha yaftahu, maknanya membuka. Di sini wazannya isim alat, berarti alat untuk membuka. Oh, berarti ini kunci maknanya. Alat untuk membuka. Jadi intinya isim alat ini adalah berwazan 3. Mif'alun, mif'alun, mif'alatun. Apabila menemukan kalian yang berwazan 3, maka berilah makna dengan makna isim alat, yaitu menunjukkan alat. Contohnya lagi, masaha. Apa artinya masaha? Menyapu, menghapus, menyapu. Nah, mim sahatun. Oh, mim sahatun berwazan mif'alatun. Berarti alat untuk menyapu atau alat untuk menghapus. Berarti penghapus, mim sahah. Alat untuk menghapus. Nah, pokoknya apabila kalian menemui wazan mif'alun, mif'alatun, mif'alun, maka itu adalah wazan isim alat. Nah, kemudian isim tasghir. Isim tasghir adalah isim yang berwazan fu'ailun untuk 3 huruf, fu'ailun untuk 4 huruf, fu'ailun untuk 5 huruf. Faedahnya mengecilkan, menyedikitkan jarak, dekatnya waktu, dekatnya jarak. Nah, mungkin ini karena Ustaz Akmal yang membahasnya. Nah, isim tasghir. Cuman Ustaz jelaskan sedikit karena waktu sudah sore, Ustaz di sini sudah sore, maka sedikit aja penjelasan Ustaz. Contoh, abdun adalah seorang hamba. Ditasghir menjadi ubaidun, hamba di bawah hamba. Contoh lagi, hasanun, bungas. Husainun, bungas juga, tapi sedikit bungasnya kurang model tawadhu, rendah diri. Nah, contohnya lagi, gunanya faedah tasghir mengecilkan,
menyedikitkan dekatnya waktu atau dekatnya jarak. Contoh, qablun. Apa qablun? Sebelum. Qubailun, sebelum juga, tapi sebelumnya sedikit dari qablun. Nah, kayak contohnya di sini lagi jundun, tentara. Tapi kalau junaidun, tentara biasa aja aku nih. Nah, modelnya tuh bahasa kita tuh kayak itu. Hal antum jundun? Hal anta jundun? Nah, apakah pian itu tentara? Enggak, anda junaid. Aku tentara yang biasa-biasa aja. Modelnya kayak itu tuh bahasa kita. Untuk mengecilkan, untuk menyedikitkan, untuk menanukan waktu. Nah, mungkin nanti ini dibahas lebih lagi oleh Ustaz Akmal. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi kemudahan gasan diri ulun pribadi khususnya, dan gasan bukan pian berataan ziyadatul khair, makin hari makin bagus, karena orang yang beruntung itu adalah orang yang makin hari makin bagus. Orang yang beruntung adalah orang yang makin hari makin bagus. Itulah yang dinamakan orang yang berberkah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berberkah. Makin hari makin baik, makin hari makin baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liustadina wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khair rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma astur ayubana wa ayuba mu'allimina anna wa la tudhhi barakatu ulumihim anna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman wa zidna 'ilman. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali nar. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa fi nashrihi wa fi jami'at ta'at wal 'ibadah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.